Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita keluarga besar TK Putra 3 dapat berkumpul kembali dalam kegiatan pembacaan rapor semester 1 tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih kepada bunda-bunda semua yang hadir di sini. Ini adalah momen terindah buat anak-anak kita selama pembelajaran satu semester ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya untuk hadir di sini. Selanjutnya acara yang akan diadakan di kota nanti yaitu satu pembukaan, dua penjelasan tentang rapor biru, pembagian rapor oleh wali kelas dengan adanya pembahasan perkembangan anak. Jadi tidak hanya asal langsung menerima langsung pergi. Selanjutnya lain-lain dan menutup. Maaf kami di undangan itu jam 8 karena perkiraan kami itu ingin peserta. Tapi memang kesibukan semua orang-orang murid dari jam 8 pun akan bertambah. Tidak dipikiri memang semua mempunyai kesibukan yang sama-sama penting. Namun di jam sekian kita bisa memulai acaranya. Acara pembukaan, mari kita buka kegiatan ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Selanjutnya adalah pembahasan tentang rapor biru. Buku rapor adalah sebuah buku dari sekolah atau lembaga yang merupakan serangkaian informasi tentang hasil belajar anak di kurun waktu tertentu. Sekarang adalah waktunya 1 semester. Dan biasanya rapor yang diterima itu berisi nilai-nilai tertentu atau deskripsi penjelasan atas berbagai bidang pengembangan yang diikuti anak dalam proses pembelajaran. Jadi, walaupun hanya sekecil ini, tapi di dalamnya adalah berisi nilai-nilai perkembangan anak. Bidang pengembangan IPK kita di sini dijelaskan karena kita berlainan dengan SD, kayak matematika, kayak gitu kan ya. Di SD itu bidang perkembangannya, SMP juga. Di TK ada nilai moral dan agama. Itu bidang pengembangan IPK. 2 fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Itulah garapan guru-guru TK untuk pembelajaran di taman kanak-kanak. Selanjutnya, TK Putra 3 mempunyai program unggulan hafalan Al-Quran. Silahkan Bunda tanya ke anak-anaknya. Ini kami sudah menyampaikan 13 surat. Silahkan tanya. Apakah hafal Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Lahab, An-Nasyr, Al-Kafirun, Al-Kautsar, Al-Ma'un, Al-Fil, Al-Asyr, At-Takasur, dan An-Naba. Ini program kami, program unggulannya. Walaupun anak tidak mengikuti karena ini sudah menjadi program kami membacakannya dari Al-Fatihah sampai An-Naba. Terus tiap hari berulang-ulang. Anak ada yang sambil tiduran, ada yang sambil bercanda, ada yang lari-lari, ya nggak apa-apa. Dengan berlari-lari mungkin mendengarkan. Karena sering diulang, anak ternyata hafal 13 surat. Insya Allah targetan semester depan kita tambah lagi. Cara menambahnya ini tidak dihilangkan, tapi lanjut 2 surat. Kalau ini tidak dibaca diulang, nanti lupa lagi anak-anak. Hukumannya anak syariat, itu akan selalu begitu. Jadi
kita adalah pengulangan dan pengulangan. TK kita memang bukan TK yang berlabelkan atau bernama Muslim seperti al-Islam apa gitu tidak. Semua laksanakan setiap hari. Bermain literasi itu bagaimana, numerasi itu bagaimana, menulis kita laksanakan itu bagaimana, dan presentasi itu yang bagaimana di TK Putra ini. Ini kami sudah laksanakan. Kami juga adalah salah satu sekolah sehat untuk di Kota Banjar. Sekolah sehat ada di TK Putra 3. Kami ini dengan program sehat fisik dengan gerak jasmani yang tadi, dengan permainan jasmani, olahraga dan lainnya. Selanjutnya sehat gizi adalah sehat makanan. Jadi makanan yang dimakan anak-anak itu sudah terbiasa dengan makanan yang sehat, 4 sehat, 5 sempurna. Serta sehat imunisasi. Minggu kemarin juga ada dari Puskesmas Purwakarta 1 ke sini, memantau kita juga di sini berkegiatan dengan anak-anak kita. Apakah dilihat sehat fisik, sehat gizi, atau sehat imunisasi? Untuk sarana prasarana kita memenuhi syarat sekali untuk sekolah sehat dengan adanya cahaya yang masuk, ruang belajar yang nyaman, serta aman, serta jauh dari polusi. Kebisingan itu polusi adalah polusi kebisingan suara dan polusi udara. Selanjutnya adalah budi pekerti. Apa yang dikembangkan di TK Putra 3 adalah satu percaya diri. Anak-anak sudah tidak ditungguin lagi oleh mamanya atau oleh orang tuanya. Yang ditanamkan di TK adalah percaya diri dulu. Anak-anak harus mampu percaya diri, aku mau sekolah, aku tidak harus sama mama. Keduanya mandiri. Mandiri. Selanjutnya disiplin. Setelah mandiri, aku bisa sendiri, disiplin. Jangan selalu kesiangan. Jadi ya, aku udah masuk ini baru datang. Jadi ditambahkan kedisiplinannya, yang suka kesiangan didisiplinkan kembali. Nah, ini mungkin yang baru ya. Di kita itu ada Gubernur Merdeka yang harus menerapkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, ini mulai dari sekolah dasar sampai SMA juga sudah diterapkan. Kami laksanakan berkaitan dengan hari besar nasional, hari besar keagamaan, kearifan lokal, saintifik atau teknologi. Nah, ini kami baru bisa menerapkan yang hari besar nasional dan hari besar keagamaan. Yang lainnya kami belum mencobanya, insya Allah semester kedua kami akan mencoba dengan P5, kearifan lokal, saintifik atau teknologi. Refleksi yang mudah. Jadi dapat diberi sebuah informasi yang diberikan para guru di sekolah. Rapot yang diterima oleh para siswa menjadi catatan atau bahan evaluasi bagi orang tua di rumah. Sampai sekarang bisa barangkali sana ya. Begini ya. Guna memaksimalkan potensi buah hati kita agar di masa selanjutnya bisa terus berusaha lebih maksimal lagi dan dapat mempertahankan apa yang sudah dicapainya sehingga hasilnya akan lebih baik ke depan. Refleksi ini sebenarnya tidak untuk TK saja, SD, SMP, SMA. Saat membuka rapor jangan dimarahi anaknya, jangan sekali-kali dimarahi. Kenapa kamu nilainya jadi begini? Kenapa jadi begini? Jangan. Tapi menjadi evaluasi atau memaksimalkan potensi yang nanti anak-anak kita dapatkan. Mari terus melakukan pendampingan kepada buah hati kita. Apapun nilai rapor mereka, raih apa dengan rapor yang tinggi atau
SMP dan SMA. Namun tidak apa kami sampaikan, karena mungkin di sini ada kakak-kakaknya yang di SD atau di SMP. Jadi disinilah untuk menemukan hal penting yang diperlukan, berikan bantuan dan bimbingan orang tua. Nah, ini juga ya refleksinya. Anak-anak sedang dikasih rapor, jangan lupa dikasih liburan, karena kami pun memberi liburan sampai dengan 9 Januari, kan lama ya, jadi dikasih liburan. Kenapa harus dikasih liburan? Ternyata ada manfaatnya. Manfaat liburan, satu, untuk menyegarkan tubuh. Dua, bisa menjaga sel-sel otak. Selanjutnya, dapat menurunkan ketegangan. Kita juga orang tua walaupun tidak duduk di bangku sekolah harus liburan. Kan tiap hari rutinitas kita ke dapur, terus memasak dan lain-lainnya, kita perlu liburan. Manfaatnya juga bisa bertemu dengan orang baru, hidup relatif lebih lama serasanya, mempunyai semangat baru, dan dapat mengambil ciptaan Allah serta mampu meningkatkan kepuasan hidup kita. Nah, anak-anak diajak keluar jalan-jalan. Ajak anak-anak pergi ke tempat yang dapat dinikmati untuk liburan di luar rumah, yang dapat menambah pengetahuan dan pengalaman anak. Ibu pergi ke kebun binatang, taman bunga, pantai, dan lain-lain. Pengalaman ini membuat liburan lebih berkesan bagi anak-anak. Itu semua dikembalikan ke orang tua, tapi ajak anak untuk berlibur. Nah, terserah orang tua mau bikin rumah liburannya bagaimana, tapi anak-anak harus diajak. Anak juga harus diajak kumpul bareng. Nah, mungkin saudara atau kita punya saudara yang agak sudah tidak ketemu, ajak ketemuan anak kita dengan anak kakak kita, dengan saudara sepupu atau saudara yang lainnya, ajak kumpul bareng. Dorong keluarga dan teman untuk ikut dalam perayaan liburan tersebut. Ya, tinggal ini saja. Ya, kaliwat bareng di rumah anak, karena sekian tahun tidak pernah kumpul bareng. Nah, ini manfaatnya ya. Hal ini menciptakan rasa komunitas dan memperkuat hubungan serta untuk membantu anak. Terima kasih. Sekarang kita lihat sedikit ya. Yang sudah siap untuk masuk ke SD. Ini perkembangannya banyak banget dilihat dari Wahyu yang saat masuk itu berubah banget sekarang dewasa. Sampai dengan buku, dengan hiburan, yang dibaca buku saja kalau baca. Keseimbangan kita berikan dengan
Jadi di TK tidak penekanan untuk menulis gitu ya. Nah ini kita juga penanaman agama, jadi kalau di hari Jumat nggak masuk itu sayang karena ada praktek keagamaan. Walaupun tiap hari kita mengenalkan ya, tapi dari Jumat itu permohonan maaf dari kami. Ini karena tidak bisa diputar karena kendala sinyal internet, jadi ditekankan kembali. Tadi anak-anak yang berliterasi itu lancar sekali. Karena apa? Ada berapa dari kelas A, B1, B2, Galang dari A, B1, B2, semua mengalami tahap-tahap perkembangan yang maksimal. Dan di sini tadi ada Wahyu kan ya? Wahyu begitu masuk itu dulu yang antarnya terbang aja dari itu nangis. Yang antarnya pergi tolong telepon. Setelah ke sini dia bagus sekali. Dulu kan Azra itu sama sekali tidak mengerjakan tugas sekali, lari-lari, tapi mampu bercerita. Sekarang sudah bagus sekali, literasinya lancar, mengerjakan tugasnya juga sudah mampu. Nah, karena tahap-tahapnya sudah dilalui. Tahap anak sedang bermain nih, kelas A sedang bermain nih, enjoy. Dia